Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LCME SY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah UIN Raden Intan Lampung, dan penonton sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, amin. Perkenalkan, nama saya Rini Wijaningsih dengan nomor MTM 20510406262, salah satu mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan prodi Ekonomi Bisnis Islam jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang insyaallah akan menjelaskan seputar akad. Yang pertama yaitu pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengertian. Secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya, akad didefinisikan sebagai berikut. Perikatan antara ijab, suatu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan, pengaruh kepada kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad. Yang pertama yaitu adanya akid. Orang yang melakukan akad adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Seperti dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fikih memberikan persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh akid, yaitu yang pertama ahliyah. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan menguntungkan. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Yang kedua yaitu maqud alih, objek transaksi. Objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Kedua, objek transaksi harus berupa mal mutakawin, harta yang diperbolehkan syarak untuk ditransaksikan dan dimiliki oleh penuh pemiliknya. Yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang kelima,
Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Yang ketiga yaitu adanya sigot, ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang 58 fikih muamalah kontemporer. Pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu lafaz atau perkataan, yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. Ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridho dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat. Karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan. Melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi. Akad dengan mu'atoh, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridho tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Yang ketiga, mengadakan akad dengan isyarat. Isyarat ada kalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Yang keempat, akad dengan tulisan, yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak berbicara, berada dalam satu majelis, atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad dalam ijab qabul. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Yang selanjutnya yaitu pembagian akad. Yang pertama, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Akad sahih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akad nafiz, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Artinya apa? Yaitu akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua, akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Yang selanjutnya yaitu akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian, syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara', seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan. Yang kedua yaitu akad fasid. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi, misalnya menjual barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya sehingga dapat menimbulkan percekcokan. Yang kedua, berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama yaitu akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bai, jual beli, al-hibah, al-qad, pinjaman, dan al-ijarah, sewa menyewa. Yang kedua, ghairu musammah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, bai al-wafa dan bal al-wafa dan lain-lain. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama, akad syara'ah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang kedua, akad nandu'ah, ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi, harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya, itu tidak boleh. Yang keempat, berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda,
Yang pertama, akad doman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atau kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Misalnya, akad sewa menyewa di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa. Akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya, sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, tetap saja menjadi tanggungannya dan dia wajib membayar sewanya. Yang kedua, akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut. Yang ketiga, akad gabungan antara doman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur di mana salah satu seginya adalah doman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rohen atau gadai. Yang kelima, berdasarkan waktu dalam pelaksanaan yang terbagi menjadi yang pertama akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kedua, akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati. Yang keenam, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut, yaitu terbagi menjadi yang pertama akad asliyah, akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Yang kedua, akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar atau tidak adanya yang lain, seperti akad rohan tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Yang ketujuh, yaitu berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad, terbagi menjadi yang pertama akad tabarru, gratuitous contract, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, wasiat, dan wakaf dan lain-lain. Yang kedua, akad tijari, constitutional contract, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan yang menonton. Saya Rini Wijaningsih undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.